so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Agustina dengan NIM 2216040022. Adanya tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Bapak Dr. Lukmanul Hakim, MAG, dan Bapak Rahmat Trihadi, MAG. Langsung saja pembahasan materinya. Apa itu arti moderasi? Moderasi adalah jalan tengah. Dalam sejumlah forum diskusi, kerap terdapat moderator yang menengahi proses diskusi, tidak berpihak pada siapapun atau berpendapat manapun, bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi tersebut. Moderasi juga berarti sesuatu yang terbaik, sesuatu yang ada di tengah, biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Contohnya adalah keberanian. Sifat berani dianggap baik karena ia berada di antara sifat ceroboh, sifat takut. Sifat dermawan juga baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Dan apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama berarti jalan beragama, jalan tengah sesuai pengertian moderasi tersebut. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekkannya disebut moderat. Asal mulanya moderasi muncul pada kata moderat, yang artinya pengambilan jalan tengah. Artinya tidak ceroboh ke kanan ataupun kiri, tidak baik maupun tidak buruk. Sikap ini pula menjadi salah satu ciri keislamannya. Adapun ciri-ciri moderasi beragama. Yang pertama, toleransi. Hal ini dapat dimaknai penerimaan terhadap keyakinan, ekspresi, pendapatan, dan praktik keagamaan yang berbeda, namun tetap memegang teguh pendapatan dan keyakinan masing-masing. Toleransi bertalian pula dengan sikap untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan. Toleransi mendorong hadirnya ke dalam kehidupan sosial keagamaan sehingga terjadinya kerukunan. Kedua, moderasi beragama akan melahirkan sikap, pemahaman, tindakan untuk menghindari bahkan menolak kekerasan atas nama agama. Kekerasan atas nama agama ini biasanya menjadi dalil agama karena sikap berlebihan dapat melahirkan tindakan kekerasan pada sesama. Bahkan pada ranah sosial, penolakan terhadap kekerasan atas nama agama akan menjadi landasan kuat bagi personal untuk mewujudkan sikap yang tengah-tengah dan mengutamakan kedamaian sosial. Ketiga, dalam melihat dan menelaah budaya lokal Indonesia yang beragama, personal yang moderat cenderung menjadikan dirinya ramah terhadap tradisi. Fenomena hasil budaya yang dikembangkan menjadi tradisi dipandang sebagai sebuah khazanah yang perlu dirawat dan dilestarikan. Tradisi dipandang memiliki nilai-nilai kebaikan untuk mempertahankan keharmonisan sosial dalam bingkai keragaman dan menjadi keutuhan NKRI. Keempat, dalam kehidupan bersama dan kebangsaan, moderasi beragama berkait dengan penerimaan terhadap prinsip kebangsaan dan kenegaraan. Bangsa besar yang dibangun dan dirawat kebersamaan dalam kemajemukan perlu dijadikan landasan dalam mengukuhkan komitmen kebangsaan. Persatuan dan kesatuan bangsa dengan seluruh keagamaannya tetap diusung dan dipegang secara teguh dengan memperhatikan kerukunan sosial dan keagamaan untuk tetap menjadi negara dalam keadaan makmur dan rukun.
Selanjutnya, langkah-langkah untuk mewujudkan moderasi beragama. Pertama, memiliki pemahaman yang benar terhadap teks Al-Quran dan Sunnah secara terperinci, dengan memperhatikan betul maqasid asy-syariah atau tujuan kehadiran agama pada ayat dan sunnah tersebut. Hal ini untuk mendapatkan solusi mempertemukan antara teks yang mutlak tidak bisa berubah dengan perkembangan zaman yang senantiasa berubah. Kedua, melakukan kerjasama dengan semua kalangan umat Islam untuk hal yang disepakati bersama dan toleransi hal-hal yang tidak disepakati. Hal ini juga mewujudkan kesetiaan bersama umat Islam dan toleransi terhadap non-Muslim. Ketiga, menghimpun dan mempertemukan ilmu dan iman. 4. Menekankan pada terwujudnya prinsip dan nilai kemanusiaan seperti keadilan, musyawarah, kebersamaan, bertanggung jawab, hingga hak asasi manusia. Kelima, mengajak pada pembaruan sesuai dengan ajaran agama dan mengunggah para ahli untuk melakukan ijtihad. Keenam, mengapresiasi sebaik mungkin semua kehazan dan pemikiran umat muslim sepanjang waktu untuk menjadi refleksi dan inspirasi di masa kini, baik itu persoalan para pakar teolog dan logika, kerohanian para sufi, keteladanan ulama, serta kejelian para pakar hukum fikih dan teologi usuluddin. Selanjutnya, penerapan sikap moderasi beragama. Adapun moderasi beragama dapat diterapkan dengan beberapa cara, yaitu: pertama, penguatan sikap, cara pandang, dan praktik beragama dalam tataran individu, keluarga, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, pribadi seseorang yang ingin menerapkan moderasi beragama harus moderat terlebih dahulu sebelum mengerjakan dan mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama pada orang lain. Kedua, penguatan harmonisasi kehidupan beragama. Hal ini karena kita hidup dalam realitas kehidupan beragama yang beraneka ragam serta bergaul dengan mereka yang berbeda agama. Oleh karenanya, kerukunan itu harus dibangun. Ketiga, penguatan relasi agama dan budaya. Agama tidak pernah hidup sendiri karena agama senantiasa bersentuhan dengan budaya dan kemudian melahirkan praktik-praktik keagamaan. Keempat, peningkatan kualitas layanan kehidupan beragama. Tujuan agama ialah memberikan kedamaian dan kesejahteraan serta menjadikan hidup seseorang tentram dan aman. Oleh karena itu, moderasi beragama harus memperkuat tujuan-tujuan keagamaan itu. Yang terakhir adalah pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan. Agama juga perlu terlibat aktif dalam pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi para pemeluknya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.